terkait tempat ya, kita harus ini mengatur. Jadi ini hal barunya. Kemudian untuk sholat duha dan murojaah masih berjalan seperti biasa. Berikutnya, ini yang kegiatan kesiswaan di tahun ajaran ini, yang sisi sebelah kiri ditulis besar, 2 kegiatan ini kegiatan yang outing ya, yang keluar. Itu ada kunjungan edukatif P5, sesuai dengan tema P5-nya, dan ada kegiatan fun swimming insyaallah. Kemudian kegiatan rutin yang lainnya ada PP kelas 1, HUT RI, Syiar Muharram, class meeting, AKM ya Bunda, ANBK, parenting nanti settingannya adalah online Ayah Bunda, melalui Zoom meeting insyaallah. Kemudian ada PP untuk kelas 5 dan 6 juga, terkait kelas 5 persiapan AKM, kalau kelas 6 persiapan untuk US. Kemudian munakosyah yang pertama di semester 1, kemudian MIL 1 sampai 3, PMKes, seperti biasa ada PTS PAS, dan ada gardening. Gardening kita bagi menjadi 6 tahap Ayah Bunda. Jadi di semester 1, gardening untuk 3 level. Level 6, kemudian selang berikutnya level 5, dan berikutnya level 4. Jadi tidak terputus ya, berkelanjutan. Karena kita ada kebun mini di belakang, kebun edukasi, supaya termanfaatkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan gardening-nya disebar. Ini untuk semester 1 Ayah Bunda. Insya Allah PTS dan PAS ini tetap kita laksanakan, tapi ada penyesuaian tadi, ini saya sambungkan terkait penilaian tadi ya, fleksibilitas dalam assessment, dalam penilaian, kami akan sesuaikan Ayah Bunda. Jadi kalau yang tadi ya, jika capaian pembelajarannya lebih mengarah kepada kompetensi yang sifatnya keterampilan, kami assessment-nya ya, melakukan penilaian keterampilan yang bisa mengambil potret ya tentang keberhasilan Ananda dalam mencapai CP tersebut. Ya, dalam bentuk unjuk kinerjakah, membuat produkkah, atau membuat proyekkah, seperti itu. Kalau misalnya CP-nya itu mengarah kepada kompetensi yang sifatnya kognitif, ya itu kami ambil assessment-nya, penilaiannya adalah yang sesuai, yaitu kognitif, seperti bisa melalui paper and pencil. Oleh karena itu, PTS PAS ini masih tetap kami adakan, memang masih tadi ya bentuknya paper and pencil. Catatannya adalah peningkatan di kualitas soal, seperti itu. Dan tadi kesesuaian dengan CP-nya. CP-nya memang CP yang kognitif. Saya lanjut Ayah Bunda ya. Oh, ini ada sedikit cuplikan galeri kegiatan di tahun lalu ya Bunda ya. Di semester 1 kita ada LDKS kelas 3, 4, 5 ya Bunda. Ini seru banget, anak-anak senang mereka. Kemudian ada kegiatan ini Gebiar Muharram, ada Pawai Ramadan, ada HUT RI, PEMKes ya, dan ini kunjungan edukatif ke Hipemet. Ini beberapa dokumentasi tahun lalu. Kemudian kita masuk ke semester yang kedua ya Bunda. Sebelah sisi kiri ini kegiatan yang besarnya. Kita ada kunjungan edukatif P5, temanya kearifan lokal ya Bunda insyaallah. Kemudian field trip untuk kelas 1, 2, 3, ini outing kelas ya Bunda ya. Kalau untuk 4, 5 perjusa. Untuk kelas 6 ada AMT. Jadi dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian. Ini dikaitkan kembali ya dengan apa yang harus dicapai pada level tersebut. Kemudian ada daurah Quran. Ya, di sini inovasinya adalah yang semula mabitnya hanya untuk kelas 4, 5, 6, sekarang mulai dari kelas 1 Ayah Bunda sudah mabit. Karena sebenarnya mabit bukan hal yang baru. Di TK khususnya di RA Amal Mulia anak-anak tuh sudah mabit. Jadi kita melanjutkan. Kemudian TO masih ada untuk persiapan US, Tarikh Ramadan, kelas meeting, Halbil, PTS, PAT, USP, ujian satuan pendidikan ya. Kemudian parenting, graduation,
iftar jama'i kelas 6, munakosyah yang kedua, khotaman imtihan, mil 4-6, sanlat, gardening untuk level 3, 2, 1, ya, kemudian self development. Ini, eee, akhirnya ya, ujungnya adalah memproduksi atau di sini karya literasi ya, Bunda. Ini nanti, insya Allah kami ada ini ya, sudah sowan-sowan ya dengan Fkom, kita akan ada rencana kerjasama ya dengan Fkom terkait program self development ini. Ya baik Bunda dan Ayah, ini sedikit cuplikan galeri kegiatan di tahun yang lalu Ayah Bunda ya, di 2223 tahun ajaran lalu maksud saya. Ini daurah Quran, yang ini kegiatan munakosyah, khotaman imtihan, ini kelas meeting, ini self development Ayah Bunda, self development sudah di final ya, di tampilan. Ini berproses, ini project, anak-anak membuat project tulisan, karya, dengan ada integrasi art dan teknologi menggunakan fasilitas, TIK ya, bisa pakai Canva, kemudian bisa pakai PowerPoint seperti itu, kemudian mempresentasikan di kelas, yang terbaik mempresentasikan di sini di acara puncaknya. Ini kemudian yang terakhir ini halal bihalal. Ya ini cuplikan kegiatan semester kedua. Berikutnya saya ke ekskul, Ayah Bunda, ini ekskul yang di tahun lalu ya dokumentasinya. Ini ada yang belum saya tambahkan Ayah Bunda, kabar baik. Ekskul pilihan nanti kita insya Allah mengaktifkan kembali ekskul renang. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar Ayah Bunda ya, kondisinya kondusif ya, sehingga ekskul renang bisa terlaksana sampai akhir tahun ajaran nanti. Di sini ekskul wajib yang harus diikuti anak-anak Ayah Bunda, untuk, pramuka ya, pramuka kelas 3 sampai dengan kelas 5, ini dilaksanakan 2 pekan sekali karena selang-seling bergantian. 3, kemudian pekan berikutnya 4, 5, begitu seterusnya, selang-seling. Selanjutnya, ini kegiatan ekskul, ini belum saya masukkan nih renangnya ya Bunda, insya Allah waktunya mulai dari 2:30 sampai, pukul 4, ini bahkan menyesuaikan Ayah Bunda ya. Bisa jadi lebih waktunya, bisa sampai 4:30 seperti itu, apalagi yang renang karena kita belum ada kolam renang sendiri, kita masih, kerja sama dengan kolam renang di luar gitu. Jadi ini butuh waktu juga terkait transportasi ya, pulangnya bisa lebih mundur. Dan kabar baik lagi ya Bunda, peserta ekskul mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi Ananda yang di kelas 6, Bunda-bunda dan Ayah wali siswa kelas 6 nih, bisa mendaftarkan anaknya ikut ekskul, maksimal 2 Ayah Bunda ya untuk ekskul pilihan. Kemudian tahfiz, English Club, melukis, menari, fun cooking, pencaksilat, futsal, taekwondo, karate ini, eee, SK Ayah Bunda ya, syarat dan ketentuan berlaku, yaitu keanggotaan. Akan dibuka jika kuotanya tercukupi, seperti itu, bahkan sebaliknya akan ditutup jika kuotanya sudah melebihi. Ya, jadi, dan ada beberapa syarat ketentuan yang lainnya, ini biasanya akan diinformasikan lagi menjelang kegiatan ekskul, ada surat edaran lagi. Ini dokumentasi tahun ajaran 2223, tahfiz, English Club, menari, fun cooking, mewarnai atau melukis ya, ya Bunda. Selanjutnya ini yang outdoor, biasanya mungkin yang lebih didominasi putra ini ada pencaksilat, futsal, ini karate, ini taekwondo. Nah, informasi jelasnya di sini sudah tersedia Linktree ya, informasi seputar ekskul Ayah Bunda. Di sini nanti ada informasi ketentuan pelaksanaan, form, biaya, sampai dengan dokumentasi. Nanti bisa dilihat di sini, termasuk parade ekskul di sini juga ada ya. Ini pernah ditampilkan ketika expo Ayah Bunda, jadi parade ekskul. Ekskul anak-anak yang ikut ekskul kemudian tampil, selebihnya yang tidak tampil, mendapatkan tugas untuk menjaga stand, memberikan penjelasan atau informasi ketika ada orang-orang yang berkunjung.
Ya, yang lainnya, yang baru ya Ayah Bunda di sini adalah, bukan baru ya, penyesuaian lagi lebih, kepada menertibkan kembali Ayah Bunda ya, terkait tatib. Oh ya, sebelumnya saya informasikan insya Allah anak-anak kelas 2 sampai kelas 6 itu masuknya dari tanggal 20 ya Bunda ya. Tanggal 19 kan tanggal merah, itu Muharram, ya Muharram ya, kemudian tanggal 20-nya anak-anak di sini, mengikuti aktivitas kegiatan Muharram, ya, dan tanggal 21 sampai 25 ini hari Jumat, Senin, dan Selasa anak-anak mengikuti orientasi siswa. Jadi bukan hanya untuk kelas 1 saja, anak-anak kelas 2 sampai kelas 6 me-refresh kembali terkait tata tertib, pengingatan kembali ibadah, dalam hal ini praktik wudu, sholat, ya seperti itu. Kemudian adab senyum salam sapa, adab makan minum, itu di-refresh kembali. Kemudian ada edukasi tentang perundungan ya, dan ada assessment tentang ini ya, diagnostik non kognitif. Ini untuk mendapatkan, memperoleh informasi kecenderungan gaya belajar. Jadi memang belum mutlak gaya belajar, masih kecenderungannya kemana Ananda. Ini akan di-assess di pekan, di hari-hari, di salah satu hari di kegiatan orientasi siswa. Anak-anak pulang pukul 11 Ayah Bunda selama 3 hari ini. Di tanggal 26 sudah normal seperti biasanya, pulangnya sampai tadi penambahan kelas 1 kelas 3 pukul 14.20, ini sampai kami kelas atas sampai pukul 15. Itu di tatib, ada penguatan kembali Ayah Bunda, bagi Ayah Bunda yang, melakukan antar jemputnya itu misalnya menggunakan bersepeda atau ojek online, atau melakukan, penjemputan yang tidak biasanya. Misalnya biasanya diantar jemput sama, ayahnya, misalnya suatu saat ayahnya berhalangan dijemput oleh Gojek misalnya. Untuk kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan itu harus ada konfirmasi ke wali kelas, seperti itu. Kemudian yang kedua, guru, hanya mendampingi di 15 menit pertama, dari kepulangan. Misalnya bel pukul 15, bel kepulangan. Kemudian guru akan mendampingi anak-anak sampai pukul 15 lewat 15 menit. Oleh karena itu, diharapkan sekali ya, ayah bunda menjemputnya tepat waktu. Karena lewat dari 15 menit, kalau kelas bawah, kelas 1, 2, 3 akan menunggu di kelas. Kalau kelas atas, di sini mereka akan, kami serah terimakan dengan security untuk menjaga berikutnya ya, karena terkait kami ada kegiatan lagi ya Bunda, ya sampai jam 4 sore setiap harinya. Begitupun ada juga Bapak Ibu guru yang mendapat tugas mendampingi eskul gitu, jadi kami udah harus berganti aktivitas. Begitu 15 menit lewat, kami langsung berganti aktivitas. Ada kalanya kami ada pelatihan seperti itu ya Bunda, atau mengerjakan administrasi dan lain sebagainya. Itu ya Bunda ya, kemudian, eee, satu lagi ya. Ini, kami melihat fenomenanya sudah mulai muncul karena sudah mulai aktif, ini ya PTM tatap mukanya sudah nih, tatap mukanya udah full. Nah oleh karena itu kami informasikan kembali bahwasanya kami menguatkan, ini sudah tertulis di tatib, nanti ayah bunda akan mendapatkan PDF-nya, akan di-share oleh wali kelas bahwa tidak diperkenankan, melakukan kegiatan milad ayah bunda. Dalam bentuk apapun ya, seperti itu. Karena memang yang kami angkat adalah kita lebih kepada menjaga hati anak-anak ya, menghindari kecemburuan sosial, lebih kepada ke arah sana. Tentunya juga milad bukan suatu tradisi, muslim tentunya ya Bunda, tapi kami lebih kepada tadi menjaga hati anak-anak, perasaan anak-anak dan menghindari kecemburuan sosial gitu, seperti itu. Itu Ayah Bunda yang hal yang ini ya, yang kami tuangkan secara tertulis. Mungkin sebelumnya baru sifatnya himbauan-himbauan ya, belum tertulis, saat ini sudah tertuliskan. Nah ini insya Allah sudah kami koordinasi juga ya dengan FKOMG. Jadi sebelum kami launching program sekolah, ini sudah kami ada koordinasi dengan FKOMG.
ini ya, terkait program yang akan kami sosialisasikan ke orang tua. Seperti itu ya Bunda, insyaallah penguatannya ya. Selebihnya kurang lebih, sama ya tentang kedisiplinan, ya kehadiran Ananda di sekolah diharapkan tepat waktu, karena kami ada, eee, treatment untuk melatih disiplin anak, seperti itu. Ada beberapa step-step yang akan dilakukan wali kelas jika menemukan atau mendapati anak-anak yang terlambat melebihi batas yang, eee, batas toleransi, seperti itu. Ini pasti perlu dibantu ya, dibantu di mananya, mungkin di manajemen waktunya, tidurnya mungkin terlalu larut, atau bagaimana ini yang tujuannya ke arah sana, lebih membantu anak-anak untuk bisa mengatasi, permasalahannya. Oleh karena itu kami perlu mendata anak-anak yang terlambat. Jadi jika jam 7 lewat jam 7 ya Bunda ada toleransinya, 7 lewat berapa? 7 lewat sekian ya, jika melewati batas toleransi maka akan kami catat. Dengan tadi ya, tujuannya seperti itu. Itu insyaallah ya Bunda, yang terakhir kerjasama dan komunikasi ini tentunya yang kami harapkan dengan mensosialisasikan program sekolah ini merupakan bentuk komunikasi kami kepada ayah bunda, ini adalah program yang dijalankan, insyaallah dijalankan di tahun ajaran baru. Dan tentunya kami butuh dan sangat mengharapkan support dari ayah bunda sekalian. Jadi kami butuh adanya kerjasama, kolaborasi, dan sinergi ya, yang sudah baik dari ayah bunda sekalian, kita tingkatkan kembali agar lebih baik lagi di tahun ajaran ini, dan penting untuk mengkomunikasikan sesuai alur komunikasi ayah bunda. Sebagai contoh, kami sudah ada alur-alur, penanganan terkait siswa seperti kecelakaan siswa ya, kemudian alur penanganan kesulitan anak dalam hal kesulitan belajar, maupun kesulitan, emosional dan sosial, seperti itu. Alurnya adalah secara ringkas saya sampaikan bahwa melalui pintu wali kelas, dalam hal ini pintu komunikasi melalui wali kelas. Ya, jadi tidak diperkenankan jika ada permasalahan antara anak dengan anak, tidak diperkenankan orang tua langsung kepada orang tua, anak tersebut gitu ya. Misalnya kalau secara tanda kutip saya sampaikan ya, misalnya kepada, yang apa ya, mungkin yang merasa dirugikan dengan yang melakukan tadi ya, dengan yang merugikan seperti itu. Jadi tidak diperkenankan ada penyelesaian antara orang tua dengan orang tua. Karena sekali lagi lewat jalur wali kelas Ayah Bunda. Jadi percayakanlah kepada wali kelas. Ya, karena kami sudah punya alur. Jika belum selesai di wali kelas kami ada alur-alur berikutnya. Ya, sehingga, apa namanya, sampai ke tahap pimpinan bahkan bisa kami rujuk kepada yang lebih berkompeten jika diperlukan, jika kondisinya memang sangat sulit. Jadi itu sekali lagi mohon kerjasama ya Bunda, komunikasinya sesuai jalur yaitu lewat wali kelas. Apapun yang Ananda hadapi, silakan ayah bunda mau konfirmasi, konfirmasilah ke wali kelas. Ya seperti itu. Ya jadi itu ya Bunda ya, tadi untuk lebih merapikan kembali alur-alurnya. Jadi supaya tujuannya pun lebih efektif, lebih tercapai ya Bunda ya. Jadi, jangan sampai nanti di anaknya sudah selesai masalahnya, di orang tuanya malah belum selesai, seperti itu. Itu yang ingin kita hindari, karena bagaimanapun, itu berpengaruh ya ayah bunda kepada, pembelajaran. Jadi dukungan ayah bunda salah satunya tadi ya, berkomunikasi dengan baik sesuai dengan alur komunikasi. Ya, baik itu ayah bunda. Ya insyaallah itu saja. Terima kasih atas perhatian, atas, kesabaran ayah bunda sudah standby ya. Mohon maaf atas, kendala teknis dan mungkin jika ada yang salah ya dari yang saya sampaikan, salah perkataan atau yang tidak disengaja ya, saya ucapkan mohon maaf. Masih ada waktu untuk hal-hal yang perlu, dijelaskan, insyaallah ada sesi tanya jawab. Ya terima kasih sekali lagi ya Bunda, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ami. Ya, terima kasih kepada Ibu Ami yang telah memaparkan sosialisasi program sekolah. Ya, untuk selanjutnya yaitu tanya jawab. Ya, pada ayah bunda semuanya silakan jika ingin bertanya silakan ini ya angkat tangannya ya. Oke, di sini. Oke, silakan ayah bunda. Langsung on cam ya bunda ya, tidak apa-apa. Ya bunda, jika ada yang ingin bertanya, mungkin tadi yang program sekolah. Ya, oke, kepada Bunda Ekawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu, maaf untuk tadi itu kan bahasa Sunda dan bahasa Arab itu kan dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Nah, untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3, apakah bahasa Arab itu benar-benar ditiadakan atau ada diselingkan begitu? Terus untuk informatika itu kan anak-anak belajar coding, terus Office dan pembuatan video dan lain-lainnya begitu kan. Apakah anak-anak ini membutuhkan semacam gadget komputer, handphone atau tablet gitu kan di luar sekolah? Terus sama satu lagi untuk tadi itu kan orientasi siswa itu di tanggal 21, 24 dan 25 Ibu. Untuk tanggal 7 berarti anak-anak itu masuk di tanggal 20 atau di 17-18 ya Ibu, maaf tadi saya terlewat. Sekian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Ami. Pak Imam, maaf tadi Bunda, mohon maaf juga tadi saya kelewat tuh. Ada kendala nggak kedengeran yang pertama. Kalau nggak salah pertanyaan tentang apa tadi Pak Imam? Informatika ya? Iya, coding ya, tentang coding. Yang penggunaan gadget di rumah seperti itu ya? Iya baik Bunda, terima kasih Bunda untuk pertanyaannya terkait informatika. Memang ini sebenarnya kami ini prioritaskan pembelajarannya itu dilakukan di sekolah Bunda, sebenarnya seperti itu. Jadi itu sudah dipetakan pembelajarannya. Kalaupun ini kan tergantung dukungan di rumah ya Bunda, dukungan dalam arti bukan hanya sekedar memfasilitasi, tapi dukungan pengawasan ya seperti itu. Pengontrolan penggunaan gawai, akses internet seperti itu. Jika memang ayah bunda bisa mensupport itu, baik dari medianya, dari pengawasan penggunaan gadgetnya, itu memang ada nanti sesi waktu, bisa jadi kami pakai ketika liburan, itu bisa mengakses coding. Ya, jadi mungkin ada part-part yang belum anak-anak selesaikan nih, ada challenge-challenge yang belum anak-anak selesaikan, itu nanti kita buka untuk anak-anak selesaikan, tapi itu bukan kewajiban. Ini mengapa di sini kami ini ayah bunda mengaktifkan digitalisasi dalam arti ini memberikan pilihan positif kepada anak-anak daripada anak-anak mengakses YouTube ya atau games-games yang tidak memberikan edukasi, kita ada pilihan lain yang positif yaitu anak-anak bisa mengakses coding di rumah seperti itu. Tapi dengan catatan tadi ada dukungan media dari orang tua dan ada dukungan pengawasan ya. Karena bagaimanapun ketika berinteraksi dengan internet itu perlu ada pengawasan, penguatan ya. Kalau misalnya di bunda di rumah ya sudah terbentuk rules-nya sudah baik di rumah itu mungkin mudah, mungkin udah disiplin nih misalnya waktu pakai gadget berapa lama, apa aja yang diakses itu mungkin lebih mudah mengarahkannya. Seperti itu. Ini dalam rangka memberikan pilihan kepada anak-anak yaitu pilihan positif untuk mengakses tadi ya
coding. Dan begitupun dengan e-library gitu. Jadi ini pun pilihan positif buat anak-anak ya, daripada mengakses bacaan yang tidak tahu kontennya itu baik atau buruk ya, ini insya Allah pasti bermanfaat mengakses e-book ya, yang kami simpan di e-library, seperti itu. Sekali lagi ini tidak wajib, jadi tadi sesuai dengan dukungan yang bisa disiapkan ayah bunda di rumah, seperti itu. Kemudian masuk sekolah ya Bunda ya. Jadi 17 Juli itu masuk perdana untuk anak-anak kelas 1. Kalau untuk kelas 2 sampai kelas 6 perdananya di tanggal 20 Juli karena bertepatan dengan kegiatan memperingati Muharram. Jadi memang isi kegiatannya adalah kegiatan aktivitas yang berkaitan tadi ya untuk mengisi Muharram seperti itu. Adapun, orientasi siswanya mulai tanggal 21-nya hari Jumat, pulangnya pukul 11, itu Jumat tanggal 21, Senin dan Selasa 24, 25 Juli. Seperti itu Bunda, insyaallah. Ya, terima kasih Bu Ami. Ya, Bunda Ekawanti, bagaimana? Sudah jelas ya? Pertanyaan tuh Pak Imam. Sudah Ada satu Ibu, pertanyaan untuk dia yang bahasa Arabnya itu bahasa belum dijawab sama Bu Ami. Oh ya. Ini yang tadi Ya, saya Bu terlewat Ami, gimana untuk pertanyaannya Bunda? yang bahasa kalau ya. bahasa Sunda dan bahasa Arab itu kan tadi dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Nah, untuk bahasa Arab ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu benar-benar diadakan atau memang nanti diselipkan gitu? Ya baik Bunda, jadi tadi karena kita prioritasnya menguatkan literasi numerasi khususnya di bahasa Indonesia dan matematika, yaitu bentuk ikhtiarnya adalah penambahan jam pembelajaran. Jika ada yang ditambahkan pasti ada yang harus dikurangi. Kami melihat prioritas untuk bahasa Arab, akhirnya memang digeser Bunda, mulai dipelajarinya di kelas 4 sampai dengan kelas 6. Tapi karena ini menggunakan modul sendiri, kita bisa menyesuaikan materinya gitu. Materinya, maksudnya nggak ada pencapaiannya gitu ya. Kita kembali kepada ada SKL di kelas 6-nya apa yang mau kita capai dari pembelajaran bahasa Arab, itu yang kita turunkan menjadi di 3 tahun ya berarti ya di kelas 4, 5, 6. Seperti itu Bunda. Jadi sudah diramu ya insya Allah. Itu karena modulnya kan dibuat sendiri gitu, modul ajarnya kita buat sendiri, sekolah buat sendiri. Nanti untuk bahan ajarnya, untuk LK-nya, seperti itu Bunda. Oke. Terima kasih Ibu. Iya sama-sama Bunda. Ya, terima kasih Bunda Ekawanti. Ya, Bu Ami, ini di chat ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bunda Dwi Nurfiandari, ya, untuk mengenai persiapan untuk siswa kelas 6 yang akan menghadapi ujian sekolah, apakah ada seperti yang lalu PM atau tryout? Terus yang kedua, apakah kelas 6 dalam pembelajaran memakai kurikulum K13 atau hanya pas ujian saja? Ya itu saja Bu Ami, terima kasih. Oh ya terima kasih. Bunda siapa tadi Pak Imam? Bunda Dwi Nurfiandari dan Bunda Bunda Dwi. Nauren. Ya. Bunda Dwi dan Bunda Nauren, terima kasih pertanyaannya. Untuk program kelas 6 masih sama nih Bunda. Kita ada 3 kali tryout. Tryout pertama sudah awal di semester 1 ya, udah mulai dilaksanakan semester 1, 2 tryout berikutnya di semester yang kedua. PM pun ada ya Bunda, PM masih ada di semester yang kedua insya Allah. Jadi masih sama treatment-nya kalau untuk persiapan US walaupun ini sekolah diberikan kebijakan ya untuk membuat soal sendiri, tapi memang kita berharap anak-anak bisa melakukan atau persiapan yang semaksimal mungkin seperti itu. Nah, karena memang butuh waktu untuk mengulang lagi ya, me-refresh lagi pelajaran dari kelas 4, 5, 6 seperti itu. Apalagi anak-anak sempat mendapatkan 2 tahun PJJ seperti itu ya, Ayah Bunda ya. Jadi insyaallah masih sama treatment-nya untuk kelas 6, ada tryout, ada PM, seperti itu.
Kemudian, untuk kurikulum, jadi memang menyeluruh Ayah Bunda, kita menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas 6 mulai dari prosesnya juga, sampai nanti di ujung di ujian USP-nya juga. Karena apa? Karena tadi yang saya sampaikan kita ada, masih terikat di administrasinya karena, di ijazah 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 sekolah dasar itu masih, di situ tertulisnya memang masih K13. Jadi gitu. Jadi kami, agar sinkron di prosesnya pun K13, sampai nanti akhirnya di ujungnya juga K13. Seperti itu Bunda. Secara capaian sebenarnya CP itu kan, capaian pembelajaran dari kurikulum Merdeka itu, seperti halnya standar kompetensi dan kompetensi dasar di kurikulum 2013 gitu. Bahkan tahun lalu, bahkan tahun lalu pun di tahun ajaran 22-23 ini walaupun kita pakai Kurmer, itu buku referensinya yang anak pegang adalah 2013. Jadi sebenarnya tidak masalah, isinya sama Ayah Bunda. Ya jadi, 13 kurikulum Merdeka itu, eee, kontennya ya insya Allah sama. Seperti hanya di secara administrasinya juga dan CP-nya tadi itu ya, seperti itu. Jadi insya Allah masih tetap, ini ya Bunda kembali ke K13 untuk kelas 6 mulai dari awal sampai awal proses sampai nanti, ujian sekolahnya. Ya, terima kasih Bu Ami. Ya, ini ada dari Bunda Airu, silakan jika ingin bertanya. Ya, Bunda Airu. Ya, siap, silakan untuk ingin bertanya. Jika tidak, kita lanjut ke Bunda Viren Saranaya ya. Ini apakah kelas di rolling siswa-siswinya, terutama yang naik kelas 6, Bu Ami? Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oh ya, Bunda Airu. Ya, silakan Bunda Airu. Ya, saya hanya ingin bertanya, kalau untuk buku kan tadi diinformasikan Juara, Big Show, dan Indonesiaku ya. Nah, terus untuk materi selanjutnya itu kebijakan masing-masing dari wali kelas, tapi tetap mengikuti rules yang ada. Nah, apakah nanti kebetulan untuk bahasa Sunda nih ya Bu, Pak, dengan pengalaman kemarin, itu full dari awal sampai akhir tidak ada bahasa Indonesia sama sekali, berbeda dengan bahasa Arab. Jadi kita paham, sedangkan kalau kita yang tidak mengerti bahasa sama sekali kan, kita juga agak bingung, apalagi anak-anak gitu ya. Itu aja mungkin bisa direferensiin, kalaupun ada penyampaian untuk ke kelas, bukunya masih ada artinya Indonesianya sedikit lah dicampur, di mix gitu. Terus sama tadi Ibu Ami sampaikan, itu juga ada referensi bisa dibuka di Google Classroom library-nya, jadi orang tua bisa belajar juga. Cuma pengalaman saya kemarin, ada satu materi pelajaran yang kebetulan nyari ke Google Classroom itu agak, ketika dibuka tuh materinya tuh tidak sesuai dengan pas yang anak mau diujikan gitu kan. Nah, terus bukannya tidak sesuai keseluruhannya, tetapi dari pertanyaan-pertanyaan, terus yang coba cari di Google Classroom gitu kan, di library-nya ada nggak mata pelajaran ini, terus ini ada jawaban-jawabannya nggak gitu kan. Itu tidak sekumplit sampai akhirnya yaudah kita cari di buku paket gitu kan. Mungkin sekedar saran aja untuk Google Classroom-nya, library-nya itu untuk lebih karena ini kan kita yang dapat buku di rumah kan bukan di rumah, 3 paket itu buku aja ya. Nah, untuk di Google Classroom lebih dilengkapi lagi. Jadi pada saat nanti anak kesulitan, karena kan materi yang diajarkan di dalam kelas kan kita tidak tahu. Itu sedangkan masing-masing anak itu kan pemahamannya dan penangkapannya, pencapaian yang informasi diterima kan berbeda-beda ya. Gitu. Jadi kita bisa bantu di rumah seperti itu. Lebih lengkap lagi pada saat pandemik tuh. Google Classroom-nya, materi pelajarannya itu saya lihat
di library itu lengkap dibandingkan yang kemarin. Dan juga ada juga kemarin dari curhatan ya, itu juga dari wali murid. Jadi informasi yang disampaikan kadang mungkin kalau menurut saya juga mungkin anak tidak menyampaikan ke orang tua gitu kan. Jadi mungkin komunikasinya juga kurang. Tetapi alangkah baiknya kalau misalnya ada informasi tidak dadakan juga disampaikan ke orang tua melalui kan ada grup kelas ya kayak gitu. Nah terus misalnya harus wajib bawa ini apakah setiap hari mata pelajaran itukah atau misalnya hanya satu kali aja yang dibawa kayak gitu. Itu aja sih. Cuma yang utama sih bahasa Sunda ini ya Pak Bu. Mungkin saya sendiri agak kesulitan dan itu nggak tahu nanti akan mempengaruhi apakah penilaiannya gimana ya gitu kan. Sedangkan menurut saya nggak fair, sedangkan anak sama sekali nggak ngerti gitu, tapi kok maksudnya masih nilai cukup gitu kan. Tapi aduh kesian juga gitu. Terus nanti pas naik kelas 6 kalau boleh tahu materi yang diujikan itu mata pelajaran apa sajakah, apakah sudah kalau zaman dulu kan kita dari 4, 5, 6 itu keseluruhan nanti yang dipelajari diujikan di kelas 6 itu gabungan ya, jadi rangkuman mata pelajaran itu dipelajari lagi pengulangan dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalau ini apakah tadi seperti Ibu Ami bilang sekolah yang membuat soalnya, apakah itu juga gabungan dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 nanti? Terima kasih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ami silakan. Ya, terima kasih Bunda Eru. Eru kelas berapa sekarang, Bun? Naik kelas 5. Oh, naik kelas 5 ya, Bun ya. Insya Allah ya. Iya, baik Bunda. Tentang rolling atau itu tadi ya, anak-anak ya, metaan. Jadi memang kami mengacunya kepada fase, Bunda. Jadi kami merollingnya di akhir fase ya. Jadi kelas 1 ke kelas 2 itu tidak di-rolling, nanti yang di-rolling itu dari di kelas 2 ke kelas 3. Jadi yang mendapatkan rolling itu di kelas 2 yang naik ke kelas 3, di kelas 4 yang naik ke kelas 5. Jadi di per fase. Karena memang ketuntasannya pencapaian itu kalau di kurikulum Merdeka adalah per fase. Jadi di akhir fase A anak itu bisa apa, seperti itu. Jadi masih ada waktu 2 tahun ya, kalau misalnya di kelas 1 belum tuntas nih, capaian pembelajarannya itu masih bisa di-treatment di, kelas 2-nya, karena capaiannya per fase 2 tahun, gitu. Jadi gitu Bunda, yang di-rolling adalah yang kelas 2 ke kelas 3, kelas 4 yang ke kelas 5. Selebihnya masih dengan teman yang sama dengan, kelas yang sebelumnya ya. Kemudian tadi masukannya tentang informasi yang tidak mendadak, kemudian referensinya kurang lengkap di GCR ya, terima kasih Bunda masukannya. Jadi memang, ketika PTM kita berjalannya 2 nih Bunda. Kalau mungkin ketika dulu nih, PJJ kita fokus memang di aplikasi, fokus di platform ya GCR, jadi semuanya memang kita masukkan ke situ. Nah ketika PTM kita terbagi memang, karena, apa, standarnya itu tatap muka, GCR itu support, seperti itu. Nah karena kami melihat ternyata bermanfaat ya, apalagi ketika awal-awal tahun ajaran 22, 23 itu masih ada yang, ini ya, apa namanya, eee, sakit ya, kemudian sampai berhari-hari ini ya, sampai berhari-hari gitu kan, mungkin diidentifikasi Covid dan lain sebagainya seperti itu Bunda ya. Akhirnya terfasilitasi dengan GCR, gitu. Ya jadi memang karena fokusnya terbagi 2, jadi kita ini Bunda, menyiapkan secara hard dokumen secara fisik dan upload juga ke Drive gitu. Jadi memang kami akui memang ada yang, tidak maksimal seperti itu. Ini sebagai masukan kami, berarti kan orang tua apresiasi alhamdulillah ya, GCR-nya masih, Bunda Airul termasuk yang aktif mengakses
GCR, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Ini, memang masih sama, teman-teman guru nih saya, sudah dikoordinasikan, dikondisikan untuk upload materi H-1 dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai bahan masukan juga ya, terima kasih Bunda. Tapi yang tadi saya sampaikan, mungkin memang tidak selengkap yang sebelumnya karena kita sekarang memang dokumennya lebih ke support-nya ke PTM ya Bunda, kondisinya PTM seperti itu. Tapi tetap akan diupayakan untuk mengaktifkan GCR. Itu, karena memang sangat, ini ya, untuk dokumentasi juga sebenarnya itu, bagus, udah langsung kesimpan gitu ya di drive gitu. Insya Allah itu Bunda masukannya terima kasih. Kemudian buku bahasa Sunda ya, buku bahasa Sunda. Jadi memang karena kita tidak pakai lagi nih Bun, buku bahasa Sunda, nggak pakai buku cetak bahasa Sunda untuk anak-anak. Jadi nanti gurunya membuat modul ajar, dan ini karena terintegrasi dengan muatan lain ya, dalam bentuk event, ya, nanti, asesmennya, kami sesuaikan. Kalau misalnya CP-nya nanti kami ambil yang lebih ke kompetensi yang keterampilan, bentuknya lebih ke unjuk kinerja Bunda. Misalnya nanti integrasi dengan SBDP, kita menggunakan alat musik pianika, lagunya lagu Sunda, seperti itu. Itu kan ada keterampilan, apa namanya, keterampilan SBDP-nya dapat menggunakan alat musik, dari budaya Sundanya juga dapat ya, karena menggunakan, budaya Sunda, musik, ini ya, lagu Sunda seperti itu. Begitupun dengan tari ya, seperti itu Bunda. Jadi kita bentuknya integrasi, lebih ke unjuk kinerja. Adapun kami ambil juga dalam bentuk kognitif mungkin lebih ke refleksi ya, atau yang sifatnya tidak memberatkan anak-anak, misalnya membaca pidato, membaca apa tuh, pupuh, puisi, gitu. Itu kan lebih, kombinasi ya, antara membaca dan keterampilan menyampaikan juga, seperti itu. Jadi enggak, Fleksibel insya ya? Allah fleksibel, enggak yang letterlocks ikut buku kognitif jawab pertanyaan tuh enggak Bunda, seperti Alhamdulillah. itu. Lebih ke Karena ini ya, langsung apa ya, mungkin benar-benar yang praktek. Sundanya tuh Sunda yang benar-benar yang Iya. totok romo banget kalau di Jawa. Sampai Sastra ya bingung Bun ini ya, gimana sastra Sunda. caranya. Iya iya, betul Bunda. Karena kan kita termasuk yang di Depok juga ya Bun, Sundanya tuh yang kalau di grade mungkin nggak Sunda yang A sebenarnya ya. Mungkin kalau ya Sunda yang, ada sih refleksi buku Sunda tuh yang mix, eee, ini ya, Indonesia tuh lebih dominan tuh ada juga gitu. Itu nanti mungkin akan menjadi referensi gurunya Bunda, gitu. Mungkin nanti ketika mengalirkan ke anak-anak, lebih dipermudah lagi ya gitu, supaya enggak letterlock Sunda gitu. Kemudian yang kelas 6 ya Bun? Iya. Yang kelas 6 tadi, oh iya persiapan ya, mulai dari ya, jadi memang selama ini walaupun ya Bun, walaupun ujian sekolah itu pembuatan soalnya dikembalikan kepada satuan pendidikan, tapi biasanya dari Dinas Pendidikan Kota Depok ada standarisasi, SKL-nya, standarisasi kisi-kisi soalnya gitu. Walaupun kita nggak full adopsi, memang kita ada adaptasi gitu, kita ambil yang memang sesuai yang kita ajarkan ke anak-anak, seperti itu. Satu sisi kita mengikuti SKL yang dari Dinas Kota Depok, satu sisi kita menyesuaikan dengan yang apa sudah dipelajari oleh anak-anak, seperti itu Bunda. Jadi mungkin yang lebih mendapat keluangan seperti itu. Jadi kita, melihat juga ke anak ya, kondisi anak, tapi kita juga mengikuti standar yang dari dinas. Tuh, dan memang kalau dari mengacu di tahun lalu, satu semester itu kita lebih ke screening, waktu itu literasi numerasinya ya, kondisi anak-anak apa nih yang bolong ya, yang kurang, yang perlu dikejar. Di semester keduanya baru, penambahan kompetensinya dia untuk mempersiapkan ke, ujian sekolah, seperti itu. Kalau dibelah kayak gitu Bun, jadi satu semester biasanya kita ngelihat dulu nih yang bolongnya dari kelas 4 sampai 6 yang mana yang ketinggalan. Bahkan Alhamdulillah. ada yang perkalian belum selesai juga ada Bun, jadi ngejar dulu Iya. perkalian gitu. Jadi butuh kerjasama juga karena waktu di sekolah terbatas ya.
Jadi bisa Untuk dibantu di rumah. ya alhamdulillah nggak apa-apa. Malah lebih tenang kan, jadi ketahuan ini mana yang harus dikejar juga kan, koordinasi Mm-mm. antara orang tua dan pihak sekolah Iya gitu. betul Bunda, karena kalau dari pengalamannya ada ketika dikejar di sekolah ya kurang maksimal ya Bun. Ketika kita ada Iya. komunikasi, minta dibantu di rumah itu alhamdulillah. Contohnya di kelas 1 itu membaca, itu cepat progresnya waktu itu. Kemudian perkalian di kelas 4 waktu itu juga ada progresnya lebih cepat ketika kita ada kerjasama, dibantu di rumah, juga di sekolah juga diulang lagi. Seperti itu Bunda, insyaallah Bunda Irul. Ya, terima kasih Bu Ami. Iya, sama-sama Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Irul. Ini masih ada yang mau bertanya lagi, dan di chat ini ada yang bertanya juga Bu Ami mengenai masalah dari Bunda Rini mengenai masalah pembulian anak-anak. Bila sebagai orang tua sudah menyampaikan ke Walas via WhatsApp tertulis, berapa lama orang tua harus menunggu tanggapan dari Walas, sementara anak yang membuli belum ada perubahan. Nah, itu mungkin bisa di ini Bu Ami. Dari Bunda Aurel. Bunda Aurel, ya baik Bunda. Dari Pak Sol mungkin mau ini tentang perundungan? Iya, ini apa namanya, di raker ini, di pekan raker ini memang kita sedang ini nih, Ayah Bunda, menguatkan kembali, mengedukasi kembali tentang perundungan. Ini ya, pencegahan dan penanggulangannya yang memang, langsung ini, di bidang kesiswaan insyaallah. Nah, terkait tadi, ini kan komunikasinya sudah dilakukan di jalur yang benar ya. Melalui wali kelas gitu. Kemudian wali kelas akan menginformasikan progresnya. Ya karena kami butuh waktu untuk mengambil langkah-langkah. Itu ada kalanya ada beberapa tahapan gitu ya, kita perlu mengkonfirmasi anak per anak gitu ya. Per anak kita konfirmasi satu per satu, baru kemudian dipertemukan 2 anaknya. Kemudian, apa ya, mengkomunikasikan lagi, di antara mereka gitu. Setelah itu, kita masih melihat progres ya dari hasil, apa namanya, tindakan yang pertama ya, jadi beberapa tahapan. Setelah kita treatment, kemudian kita lihat progresnya. Jika memang sudah, berubah, tidak ada lagi, perulangan lagi ya, itu biasanya, eee, apalagi kalau, diindikasikan mereka udah kembali akrab ya, udah kembali main bareng dan sebagainya macam gitu ya, itu, berarti, sudah cukup ya, sudah selesai. Seperti itu Bunda, dan ini memang ada, progres yang disampaikan kepada orang tua, seperti itu. Kemudian kalau misalnya, belum selesai di wali kelas, itu kami ada koordinasi juga, berlanjut ya ke Korlev ya, koordinator level, berlanjut lagi ke, Wakasis ya, wakil bidang kesiswaan, seperti itu, untuk mencarikan solusi, yang yang terbaik nih yang berikutnya. Jika memang masih sulit lagi, kemudian ada langkah berikutnya lagi, apa perlu dibantu dari pihak luar ya, ada konseling dan sebagainya, seperti itu Kak Ibu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Itu jadi, biasanya mungkin ini, karena tadi sih saya mungkin lebih meresponnya ketika ada wali kelas mungkin agak terlambat merespon karena sedang menyelesaikan masalahnya biasanya, yang tadi saya sampaikan, karena tidak cukup untuk sekali ketemu kadang Bunda gitu, kita perlu ketemu per anak lagi, menggali lagi, kadang ketika kita bertemu sekali itu nggak langsung tergali informasinya, kita perlu mencari waktu lagi, seperti itu. Belum lagi karena tadi ya, ada guru pun harus mengajar dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi memang, tidak apa-apa ayah dan bunda menanyakan, progresnya gitu. Kalau misalnya wali kelasnya belum menyampaikan progres nih,
Kalau ayah bunda mengkonfirmasi, menanyakan progresnya tidak masalah, ditanyakan saja sudah sampai mana progresnya, seperti itu, ya. Nanti dari wali kelasnya bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya, seperti itu, Bunda. Ya, terima kasih Bu Ami. Ini ada Bunda Maha yang mau bertanya. Ya silakan Bunda Maha, karena waktu juga ya. Ya Mungkin silakan. ya, udah masuk asar ya? Azan sih di sini, Bu. Oh ya, mungkin masih ada 4 menit lagi ya. Ya, baik silakan Bunda. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ami, Bu Ya, ya, Guru, Pak Guru, Waalaikumsalam Bunda-bunda warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan ini untuk pertemuan, ada nggak Bu pertemuan untuk kelas 2 kepada walas gulasnya gitu ya? Kalau kelas 1 kan kemarin ada pertemuannya gitu ya. Kalau ada itu kapan dan mekanismenya bagaimana? Karena kan kalau kelasnya nggak di rolling ya Bu ya, anak-anaknya sama gitu ya. Apakah gurunya nggak di rolling gitu? Mana tahu masih sama seperti yang dulu kan, berarti nggak perlu ketemu gitu. Gitu sih Bu Ami. Nanti dari jawabannya mungkin ada pertanyaan berkelanjutan sedikit lagi gitu. Oh iya, baik. Iya. Iya, baik Bunda. Jadi memang sementara ini belum ada ya Bunda ya. Mungkin dulu ketika online ada ya, apa sih, sharing kelas ya, sharing session dengan wali kelas ya, seperti itu. Nah memang, dan ketika tatap muka ini memang kami menjadwalkan sosialisasi itu saat ini ya, gabungan 2 sampai 6, kemudian di kelas 5 dan di kelas 6 serta kelas 1. Jadi memang selain itu belum ada memang Bunda. Ya jadi memang lebih ke interaksinya itu lewat media ya Bun, mungkin lewat WhatsApp atau hubungan telepon, seperti itu. Jadi belum ketahuan ya Bu ya, kalau dulunya kan Maha ngurus ya, misalnya nanti kelas 2 apa gitu, walas-gulasnya belum ketahuan ya Bu ya? Oh ya, biasanya nanti ini Bunda, akan di-share pemetaan dan nanti Bunda akan, masuk di grup, di-invite di grup ya, gitu, masuk di grup yang baru oleh wali kelasnya, gitu. Sama satu lagi Bu Ami, mungkin kalau dari sekolah ada aturannya mungkin ya, itu akan lebih mudah dipatuhi gitu ya Bu. Ini share pengalaman saya aja gitu ya, kebenaran nih waktu kelas 1 saya jadi korlas gitu ya, dan itu pengalaman pertama juga buat saya gitu ya. Nah, kedepannya kan ini karena kelasnya nggak berubah gitu ya, saya sih pengennya ada rolling korlas juga gitu ya Bu ya. Tapi pengalaman saya kelas 1 kan jadi wakil korlasnya aja sampai akhir tahun tuh nggak ada yang mau gitu ya Bu ya. Memang banyak yang mendukung dari belakang gitu ya. Tapi rasanya dari semua kelas hanya di kelas Ibnu Rus aja yang single parent, dalam arti wali kelas korlas gitu ya Bu ya. Itu jujur saya sendiri tuh agak gimana ya? Agak sedikit gimana ya bilangnya, agak sedikit pusing juga Bu gitu ya. Nah sempat sih dulu walasnya menunjuk beberapa satu gitu kan, karena by WhatsApp gitu ya atau by apa gitu, penolakan terjadi gitu ya. Nah seandainya di kelas 2 nanti gitu ya Bu, saya ataupun siapapun nanti yang jadi korlasnya gitu ya, misal nih ya Bu ya, contoh ya, misal saya lagi yang jadi korlasnya gitu, tapi yang jadi wakilnya nggak ada gitu, tapi saya support ya gitu kan. Itu beda Bu, kalau hanya sekedar lisan sama sudah tercetus gitu ya, tanggung jawabnya beda gitu. Kan ada kalanya saya juga ada kepentingan, saya bingung nih harus minta tolong sama siapa gitu. Tapi kalau sudah tertunjuk misal gitu ya Bu, mungkin yang bersangkutan akan ada keluar rasa tanggung jawabnya sendiri gitu. Jadi yang saya maksud nanti, misal terjadi lagi di kelas 2, tidak ada yang mau gitu ya Bu, syukur-syukur kalau ada yang mau maju sendiri gitu ya. Kalau maju sendiri kan berarti sudah siap ya, sudah siap agak direpotkan sedikit gitu ya Bu. Kalau misalkan nggak ada yang mau, saya boleh minta bantuan dari sekolah misal gitu ya Bu,
ditunjuk saja siapa yang mendampingi gitu. Gitu sih Bu, ya gitu ya. Karena saya mengalami, saya siap bantu gitu. Bunda A siap bantu. Ada kalanya Bunda A ini dia juga punya kepentingan gitu. Maaf aku nggak bisa katanya. Ya, jadi saya juga berpikir lagi, aduh siapa lagi yang bisa saya minta tolong gitu. Kurang lebih gitu sih Bu Ami ya. Mungkin agak keluar dari bahasan tapi mungkin nyambung aja ya Bu Ami ya. Gitu aja Bu Ami. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tampung curhatnya ya, Bunda Maha. Mungkin Iya nanti Bu. bisa dikomunikasikan juga ke Fkom, mungkin bisa bantu menjembatani ya, Iya boleh Bu. Jangan sendiri Bu. mensupport supaya ini ya, apa namanya, bunda-bunda yang lainnya bisa muncul juga Nah, ya iya Bun benar ya. Bu. Gantian nggak apa-apa Bu, reshuffle. Berarti Bunda Suasana dipercaya baru. Bun, namanya Bun. Lanjutkan Bun. Ya, tapi boleh Bu didampingin gitu biar Oh berdua iya. kan lebih seru Bu. Baik Bunda, nanti apa namanya, saya share juga ke Bunda Fkom ya Bun. Supaya nanti bisa apa ya, mungkin bisa dibicarakan juga di timnya. Tadi mensupport juga bunda-bunda yang lain supaya bisa berkontribusi di Korlas. Tertulis namanya seperti itu ya Bun ya. Bener, iya tertulis ya Bu. Jangan tersurat gitu ya. Iya, Iya Bu. iya. Baik Iya Bunda, gitu. baik. Iya Bu. Ya, oke, terima kasih Bunda Maha. Ya, ini pertanyaan terakhir ya Bu Ami, sekaligus kita nanti akhiri karena waktunya juga ini sudah pasar. Yang pertama mengenai pemesanan seragam baru, itu bisa order kemana, terus sama ini yang kelas 6, kalau kelas 6 kan tidak ada ekskul pramuka, kalau untuk ekskul opsional pun tidak wajib juga kan ya Bu, katanya itu. Ya, itu saja Bu. Iya, iya, terima kasih Bunda. Iya betul. Terkait ekskul dulu saya jawab, betul ya Bunda. Memang per tahun ini anak-anak kelas 6 bisa mengikuti ekskul pilihan karena pilihan sifatnya opsional, boleh ikut, boleh tidak, seperti itu. Tidak ikut pun tidak masalah. Dan pramuka memang hanya sampai kelas 5 ya, kelas 3, 4, 5. Kemudian seragam ya, untuk seragam insya Allah akan open PO lagi di bulan Agustus Bunda, insya Allah. Nanti ada informasi apa secara ini ya, by WA atau bisa jadi broadcast atau surat akan menyusul. Seperti itu. Insya Allah open PO pertama itu di bulan Agustus. Oke. Itu ya Bunda Lasira dan Bunda Hansa dan Hani. Dan ini ada sekedar saran aja. Oke, terima kasih nih ya. Terima kasih. Mungkin nanti Bu Ami bisa ini ya. Ini sekedar saran kenapa Amul tidak ada stok untuk baju seragam. Sehingga kalau tiba-tiba butuh, misal baju anak sobek atau apa untuk memesan baju sangat lama. Nah, seperti itu Bunda. Itu Bu Ami. Ya baik. Ya kami tampung untuk kami teruskan ya Bunda masukannya. Oke, ya, oke. Alhamdulillah ya Bunda semuanya, karena tidak terasa ya waktu kita sudah dari pukul 1:30 tadi ya, lewat sedikit dan sekarang alhamdulillah sudah sampai asar. Ya, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, cukup. Ya, kita baca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya tutup. Terima kasih ya Bunda semuanya dan Bapak Ibu guru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.